Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 259. Saya pikir kamu yang selama ini menutup mata, Bu Hilya. Sudah jelas bahwa Ustadz Rama yang berusaha meyakinkan Hanifah untuk kembali menjadi istrinya. Begitu Hanifah setuju, apa yang salah dengan itu? Dia juga berhak atas keputusannya sendiri. Amar menjawab dengan tegas. Hilya semakin marah. Jaga bicaramu, Amar. Putra saya tidak akan mencoba mengambil kembali apa yang sudah dia lepaskan. Apa kamu memang sengaja menutup mata selama ini, Bu Hilya? Sungguh memprihatinkan. Sekarang, tolong pergi dari sini. Amar mengusir Hilya dengan tegas, tidak ingin ada kekacauan lebih lanjut di rumah mereka. Hilya, meskipun sudah diusir dengan tegas oleh Amar, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Sebaliknya, kemarahan di wajahnya semakin memuncak, dan dia menatap Amar dengan pandangan penuh kebencian. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mengusirku dari rumah ini? Aku adalah ibu dari Rama, dan aku berhak berada di sini. Hilya berteriak dengan suara yang penuh amarah, tanpa peduli dengan ketegangan yang semakin membesar di ruangan itu. Amar mencoba tetap tenang meskipun emosinya juga memuncak. Bu Hilya, saya menghormati kamu sebagai ibu dari Ustadz Rama, tetapi kamu tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendakmu di rumah kami. Tolong, pergilah. Sekarang sebelum situasi semakin buruk. Hilya mengabaikan permintaan Amar dan terus berbicara dengan nada tinggi. Kamu pikir aku akan membiarkan putraku kembali kepada Hanifah? Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Hanifah akan membawa kerugian untuk masa depan putraku, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku mengerti bahwa kamu khawatir tentang putramu, Bu Hilya. Tetapi kamu harus mengerti bahwa keputusan hidup ke depannya untuk Ustadz Rama ada di tangannya sendiri. Kamu tidak bisa memaksanya untuk melakukan apapun dalam urusan hati. Amar mencoba memberikan penjelasan dengan sabar. Hilya semakin marah mendengar kata-kata Arnar. Dia merasa bahwa Amar dan keluarganya adalah penyebab dari semua masalah ini. Kalian semua adalah penyebab kehancuran keluargaku. Kamu dan keluargamu telah mempengaruhi pikirannya, membuatnya kembali kepada Hanifah. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Amar merasa sedih mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap berusaha tenang. Bu Hilya, aku memahami bahwa kamu sedang dalam situasi yang sulit. Tetapi menyalahkan orang lain tidak akan mengubah apapun. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan putramu, bukan terus memperburuk situasi ini. Hilya terdiam sejenak, tetapi kemarahannya tidak mereda. Dia merasa bahwa Amar tidak mengerti betapa sakit hatinya melihat putranya kembali kepada Hanifah. Kamu tidak akan pernah mengerti perasaanku sebagai seorang ibu, Amar. Kamu belum menjadi orang tua, jadi jangan berpura-pura tahu segalanya. Amar merasa terluka oleh kata-kata Hilya, tetapi dia tetap mencoba menjaga ketenangan. Bu Hilya, aku tidak bermaksud melukai perasaanmu. Aku hanya mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda. Kita semua ingin yang terbaik untuk keadaan ini, dan aku yakin kamu juga. Mari kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Namun, Hilya tidak lagi mendengarkan Amar. Dia tetap berdiri di tempatnya, napasnya terengah-engah karena kemarahan yang memuncak. Tampaknya dia tidak akan pergi begitu saja, dan situasi semakin rumit di dalam ruang tamu itu. Hilya, yang semakin marah dan tidak menerima permintaan Amar untuk pergi, mencoba masuk ke dalam rumah dengan paksa. Dia mendorong pintu dengan keras, mencoba memasuki ruang tamu tempat Amar berdiri.
Apa yang kamu lakukan, Bu Hilya? Amar berteriak sambil mencoba mencegah Hilya masuk. Namun, kekuatan Hilya yang dipenuhi dengan emosi membuatnya sulit untuk dihentikan. Hilya berhasil masuk ke dalam rumah dan langsung berteriak memanggil nama Rama. Rama, keluarlah, sekarang. Juga, Mama tahu kamu berada di sini. Amar, yang merasa situasi semakin tidak terkendali, mencoba memaksa Hilya keluar dari rumah mereka. Dia mendekati Hilya dengan penuh kehati-hatian. Bu Hilya, kamu harus pergi sekarang. Kami tidak ingin ada kekacauan di sini. Tolong, hentikan semua ini. Namun, Hilya tetap keras kepala dan menolak untuk pergi. Dia terus berteriak memanggil nama Rama, mencoba mencari putranya di setiap sudut. Namun, Hilya tetap keras kepala dan menolak untuk pergi. Dia terus berteriak memanggil nama Rama, mencoba mencari putranya di setiap sudut rumah. Tiba-tiba, Laila, istri Amar, datang dari belakang. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan saat melihat situasi yang sedang terjadi. Bu Hilya, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu begitu marah? Tanya Laila dengan suara lembut, mencoba mencari pemahaman. Hilya menatap Laila dengan pandangan penuh kebencian. Laila, kamu juga ikut merencanakan semuanya, kan? Kamu dan Amar telah mempengaruhi Rama untuk kembali padamu. Laila terkejut mendengar tuduhan tersebut. Dia mencoba menjelaskan dengan tenang, Bu Hilya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah merencanakan apa pun. Hilya tidak menerima penjelasan Laila. Dia semakin marah dan berteriak, kamu berbohong. Aku tidak akan pernah membiarkan Rama kembali pada adik kalian. Aku tidak sudi menerima Hanifah menjadi menantuku lagi. Amar mencoba meredakan situasi yang semakin memanas. Bu Hilya, Laila tidak terlibat dalam apapun yang kamu tuduhkan. Kamu harus pergi sekarang dan tenangkan dirimu. Laila mendekati Hilya dengan penuh kasih sayang. Bu Hilya, aku mengerti bahwa kamu sedang marah dan bingung. Tetapi, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu pada putramu. Biarkan dia membuat keputusan hidupnya sendiri. Hilya menatap Laila dengan pandangan penuh kekecewaan. Aku tidak akan pernah menerima keputusan Rama ini. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua yang telah mempengaruhi putraku. Ada apa ini? Suara seorang lelaki terdengar datang dari belakang Hilya. Ada apa ini? Kiai Malik baru saja kembali dari pesantren. Setelah melepas sepatu dan membuka pintu rumah, Kiai Malik langsung merasakan suasana yang tidak biasa di ruang tamu. Ada keributan dan suara yang terdengar dari dalam. Hilya. Pandangan Kiai Malik langsung jatuh kepada Hilya yang berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang masih meluapkan kemarahan. Hilya terlihat tegang dan marah. Kiai Malik mendekati Hilya dengan langkah hati-hati. Hilya, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Kenapa kalian ribut seperti ini? Hilya menatap Kiai Malik dengan mata yang penuh emosi. Kiai, katakan kepada saya, apakah putra saya Rama ada di sini? Sebagai orang yang paham agama, saya yakin Anda tidak akan berbohong kepada saya. Suara Hilya terdengar gertak menuntut. Tatapan Amar, putra Kiai Malik, langsung menyala dengan amarah. Dia tidak terima mendengar nada bicara Hilya yang tidak sopan kepada ayahnya. Amar yang tidak bisa menahan emosinya, dengan penuh kemarahan, menyeret Hilya keluar dari rumah. Namun, Umi Khafifah, istri Kiai Malik, segera mencekal tangan Amar. Sabar, nak, biarkan abah kamu bicara dulu dengannya.
Ammar menghentikan langkahnya dan menatap Umi Khafifah dengan ekspresi kesal. "Baik, Umi. Setelah itu, biarkan aku mengusir perempuan yang tidak punya tata krama ini," Ammar berkata dengan penekanan yang kuat. Umi Khafifah menganggukkan kepala dengan penuh ketegasan. Sedangkan, Kiai Malik meminta agar semua orang duduk dengan tenang terlebih dahulu. Dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Umi Khafifah merasa lelah dengan kelakuan Hilya yang terus-menerus membuat keributan di rumah mereka. Mereka semua duduk di sofa ruang tamu, menciptakan suasana yang tegang namun juga penuh kekhawatiran. "Saya tidak butuh apapun di sini. Saya hanya ingin bertemu putra saya Rama. Di mana kalian semua menyembunyikannya?" Hilya mengeluarkan kalimat dengan nada yang penuh keheranan dan kekesalan. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Kiai Malik menatap Hilya dengan penuh kebijaksanaan. "Hilya, Rama memang tidak ada di sini lagi. Dia sudah pergi sekitar 1 jam yang lalu," jawab Kiai Malik dengan tenang. Hilya tersenyum sinis, namun masih terlihat marah. "Benar, kan? Benar, kan, kalian semua yang mempengaruhi putraku untuk kembali berhubungan dengan Hanifah. Aku tidak sudi menerima Hanifah menjadi menantuku lagi." Kiai Malik menghela nafas dalam-dalam. Dia ingin menjelaskan situasi dengan bijaksana. "Hilya, kita harus menerima bahwa Rama dan Hanifah memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka. Kita tidak bisa ikut campur dalam mengekang hati mereka." Hilya menatap Kiai Malik dengan tatapan yang penuh dengan tekad. "Aku bersumpah, Kiai. Aku tidak akan pernah menerima Hanifah sebagai menantuku lagi. Aku berjanji akan memisahkan mereka sampai mereka tidak akan bisa rujuk lagi." Hilya mengungkapkan tekadnya dengan penuh kepercayaan diri. Kiai Malik menganggukkan kepala dengan penuh pengertian. Dia tahu bahwa situasi ini tidak akan mudah diselesaikan. Namun, sebagai seorang pemimpin agama dan kepala keluarga, dia akan mencoba yang terbaik untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarganya. Hilya masih merasa marah dan tidak puas dengan penjelasan Kiai Malik. Dia merasa bahwa dia harus bertemu langsung dengan Hanifah untuk mengungkapkan semua ketidaksetujuannya. Hilya berusaha meyakinkan Kiai Malik untuk mengizinkannya bertemu dengan Hanifah. "Kiai, saya tidak akan tenang sampai saya bertemu langsung dengan Hanifah. Saya ingin mengungkapkan semua ketidaksetujuan saya padanya," kata Hilya dengan suara yang penuh dengan keberanian. Kiai Malik menggelengkan kepala dengan tegas. "Hilya, saya memahami bahwa kamu merasa marah dan tidak setuju dengan hubungan Rama dan Hanifah. Namun, menghadapinya secara langsung tidak akan membawa kebaikan apapun. Kita harus mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini." Hilya semakin marah dan tidak bisa menerima penolakan tersebut. "Kiai, saya tidak peduli dengan kata-katamu. Saya ingin menghadapinya dan memberitahunya betapa tidak pantasnya dia menjadi bagian dari keluarga kita. Saya akan membuatnya menyesal." Kiai Malik tetap tenang meskipun Hilya semakin marah. "Hilya, kamu harus mengendalikan emosimu. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk merubah perasaannya. Rama telah membuat keputusan untuk bersama Hanifah. Kita harus menghormati keputusannya dan mencoba mencari jalan damai untuk menjaga keharmonisan keluarga." Hilya tidak bisa menerima penjelasan Kiai Malik. Dia merasa terjebak dalam kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. "Tidak ada damai. Saya tidak akan pernah menerima Hanifah sebagai menantuku. Saya akan membuat hidup mereka menjadi pahit." Kiai Malik mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan Hilya, tetapi dia tahu bahwa saat ini Hilya tidak akan mendengarkannya.
Dia merasa sedih melihat Hilya yang terus dalam kemarahan dan tidak bisa menerima kenyataan. Umi Khafifah yang selama ini diam, mencoba mendekati Hilya. Hilya, aku mengerti bahwa kamu sedang marah dan kecewa. Tapi marah dan dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Kita harus mencari jalan untuk melanjutkan hidup dan mencari kebahagiaan kita sendiri. Sebenarnya, Umi Khafifah sangat marah kepada Hilya. Tapi, mengingat Hanifah sedang hamil, Umi Khafifah mencoba meredakan amarahnya. Hilya menatap Umi Khafifah dengan tatapan yang penuh dengan amarah. Tidak ada kebahagiaan bagiku jika Rama bersama Hanifah. Aku akan membuat mereka menyesal. Telah melukai hatiku. Kiai Malik dan Umi Khafifah merasa sedih melihat Hilya yang terjebak dalam kemarahan dan kebencian. Mereka tahu bahwa sulit untuk meredakan amarah Hilya saat ini. Mereka berharap suatu hari nanti Hilya akan bisa melihat dengan lebih jernih dan menemukan jalan untuk melanjutkan hidupnya dengan damai. Cukup, Bu Hilya, bentak Amar, tersulut emosi. Tanpa berkata apapun, Amar langsung menyeret Hilya keluar dari rumahnya. Hilya yang masih penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, tidak bisa lagi menahan diri saat Amar mengusirnya dari rumah. Dia merasa terhina. Hilya berbalik menghadapi Amar dengan tatapan yang penuh dengan amarah. Tidak ada hak bagimu untuk mengusirku dari rumah ini, Amar. Aku hanya ingin bertemu Hanifah agar dia tidak terlalu percaya diri menjadi istri putraku lagi. Hilya berteriak dengan suara yang gemetar. Namun, Amar tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dengan langkah tegas, Amar menyeret Hilya keluar dari rumah. Hilya terkejut oleh tindakan Amar yang tiba-tiba dan tidak bisa menahan diri. Hentikan. Apa yang kamu lakukan, Amar? Hilya berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman Amar. Namun, Amar tetap teguh dengan tindakannya. Aku sudah muak dengan sikapmu yang tidak sopan dan tidak menghormati orang tuaku. Amar berkata dengan suara yang penuh dengan kemarahan. Kamu harus pergi dari sini. Sekarang juga. Hilya merasa terjepit dan tidak bisa memahami tindakan Amar yang begitu keras. Dia merasa terhina dan marah atas perlakuan ini. Begitu Amar berhasil menyeret Hilya keluar sampai ke pintu, Amar segera melepaskan cengkramannya. Nafasnya terengah-engah karena emosi yang memuncak. Laila, sebagai istri Amar, merasa sedih melihat situasi yang sedang terjadi. Mas, sudah. Kendalikan emosimu juga, kata Laila. Dengan suara lembut, mencoba menenangkan suaminya. Tapi Amar masih terbakar amarah. Tidak bisa, Laila. Dia sudah keterlaluan. Dia tidak sopan kepada ayah dan ibu. Selama ini, hanya karena rasa tidak sukanya kepada adikku Hanifah, dia selalu saja menghakimi Hanifah, jawab Amar dengan suara yang penuh dengan kekesalan. Laila memahami perasaan Amar, tetapi dia juga merasa sedih melihat Amar yang begitu marah. Iya, Mas, aku paham perasaanmu. Aku juga sangat marah kepada Bu Hilya. Tapi, aku sedih karena aku tidak pernah melihat kamu semarah ini sebelumnya, kata Laila dengan suara yang penuh dengan kepedihan. Demi orang tuaku, aku bisa menjadi apapun, tegas Amar dengan suara yang penuh dengan tekad. Laila menganggukkan kepala dengan penuh pengertian. Dia kemudian mengusap lembut bahu suaminya yang sudah pasti merasa lelah. Dia ingin memberikan dukungan dan kekuatan pada Amar di tengah situasi yang sulit ini.